Dev atau Dev's Corner. Jadi buat kalian yang baru pertama kali di sini, Pojokan Dev itu adalah konten di mana aku akan membahas all of my interests. Jadi di sini mungkin aku bisa sharing or maybe doing something that I really like and enjoy the most. Nah, untuk episode pertama dari Dev's Corner kali ini aku akan membagikan salah satu novel favorit aku. Ini cocok banget buat kalian yang tertarik sama mitologi dewa dewi, khususnya Yunani dan juga Romawi, tapi mager banget mau baca sejarahnya yang rumit dan juga ya agak nyebelin dan juga banyak banget versinya di dunia ini. I want to share one of my favorite novels, novel series fantasy Heroes of Olympus. Oke, di pojokan kali ini ada 3 poin yang akan aku bahas. Pertama, pengenalan singkat tentang Heroes of Olympus. Kedua, kelebihan dan kekurangannya. Dan yang ketiga adalah my personal opinion and thoughts about this novel. Nah, Heroes of Olympus ini terdiri dari 5 buku atau novel pentalogi ya disebutnya. Pertama ada The Last Hero, kedua The Son of Neptune, The Mark of Athena, The House of Hades, and The Blood of Olympus. Nah, 5 buku ini berkelanjutan. Buku-buku ini ditulis oleh penulis dari Amerika yaitu Richard Russell Riordan Jr. aka Rick Riordan atau biasa dipanggil dengan Uncle Rick. Hello Uncle Rick, this is a video about your novel. Jadi buku-buku ini telah dicetak dari tahun 2010 sampai 2014 cetakan pertamanya dan terus diproduksi sampai saat ini. Nah, sebelum aku jelasin inti cerita dari Heroes of Olympus, mungkin kalian pernah nonton Percy Jackson, The Lightning Thief, yang pencuri pedang itu biasanya ditampilin sama TV-TV swasta di Indonesia. Nah, Heroes of Olympus ini bisa dibilang adalah kelanjutan dari Percy Jackson. Dan ya, Percy Jackson itu sendiri masih memiliki andil besar di Heroes of Olympus ini. Heroes of Olympus ini kurang lebih ceritanya konteksnya sama kayak si Percy Jackson. Bahas tentang perkemahan blasteran, tentang demigod, tentang kekuatan, tentang para raksasa, dan juga ya makhluk-makhluk di mitologi Yunani dan Romawi. Semuanya bakal dibawa lagi di Heroes of Olympus. Bahkan bisa dibilang Heroes of Olympus ini adalah kelanjutan dari Percy Jackson and the Olympians. Heroes of Olympus ini membahas tentang demigod Yunani dan demigod Romawi yang harus mengalahkan Gaia, sang ibu bumi. Karena Gaia itu lebih tepatnya ingin mengalahkan para dewa-dewi yang ada di Olympus dan juga benar-benar menguasai, ingin bangun 100% gitu. Cara-cara yang dilakukannya adalah pertama, dia merasuki mimpi-mimpi para demigod, merasuki mimpi-mimpi para dewa-dewi minor, membangkitkan orang-orang jahat, membangkitkan raksasa untuk menghancurkan demigod Yunani dan juga demigod Romawi. Karena kayak tadi inti ceritanya, kuncinya itu adalah Yunani dan Romawi itu bersatu lalu bisa mengalahkan si Gaia ini. Itu kenapa nggak membantu para demigod ini? Jadi karena kacauan yang diperbuat oleh Gaia ini membuat jati diri mereka itu kayak korslet gitu loh. Jadi dewa-dewi Olympia itu kan terdiri dari Yunani dan Romawi. Karena lagi kacau itu mempengaruhi eksistensi mereka. Jadi mereka nggak punya kekuatan untuk bisa membantu atau mungkin mengarahkan dan juga ya menyelesaikan masalah ini. Salah satu caranya adalah lagi dan lagi mencari pahlawan, membuat pahlawan dari anak-anak mereka sendiri. Nah, pahlawan-pahlawan ini bisa melakukan misi mereka mengalahkan Gaia dengan adanya ramalan besar. Oke. Ramalannya adalah 7 blasteran akan menjawab panggilan. Karena badai atau api dunia akan tercukap. Sumpah yang didepati hingga tarikan napas penghabisan dan musuh panggul senjata menuju pintu ajal. Itu dia ramalan besarnya. Jadi nanti Heroes of Olympus ini akan membahas bagaimana 7 blasteran itu bisa memenuhi ramalan ini. Jadi alur utama ceritanya adalah ramalan besar tersebut.
Nah, siapa aja 7 blasteran yang ada di Heroes of Olympus ini? Jadi pertama ada Percy Jackson, like you know, dan juga pacarnya Annabeth Chase. Lalu ada Piper McClane, Jason Grace, Leo Valdez, Frank Zhang, Hazel Square. Jadi 7 demigod ini adalah campuran dari Yunani dan juga Romawi. Dan ya, mereka harus bekerja sama, pokoknya harus bisa solid, harus bisa saling percaya untuk menjalankan ramalan tersebut dan juga mengalahkan Gaia. Lanjut ke kelebihan dan juga kekurangan dari buku Heroes of Olympus. Jadi kelebihannya yang pertama adalah gaya penulisan Rick Riordan yang apik. Apik menurut aku di sini adalah gimana dia bisa menceritakan itu dengan bahasa yang nggak terlalu novel gitu. Dia itu bisa pakai bahasa gaul, dia juga menjelaskan situasinya dengan kayak bisa menjelaskan dengan emosional gitu loh. Jadi kita tergugah saat baca itu dan juga membuat ceritanya jadi menarik. Yang kedua, ceritanya itu dibuat sangat detail, jadi kayak satu kondisi kayak gimana mereka jatuh itu, atau mungkin gimana mereka melawan monster atau melawan raksasa, itu juga benar-benar dijelasin secara rinci, kayak dimana mereka berdiri, atau mungkin dia megangnya kayak apa, atau mungkin nusuknya kayak apa, perasaan tokoh tersebut, perasaan si dewa, perasaan si, pokoknya itu diceritain sangat detail banget, dan itu yang membuat kita bisa memiliki like the big picture of what happened. Yang selanjutnya adalah point of view tiap tokoh. Ini yang paling yang paling menarik, yang paling beda dari novel Heroes of Olympus ini. Jadi di buku ini tuh nggak ada daftar isi, tapi tiap bagiannya itu ada bab, dan bab-bab itu dimulai dengan point of view tokoh yang beda-beda. Jadi jadi yang bagian ini kayak gini nih. Jadi ini babnya, dan di sini ada kayak Annabeth, lalu nanti juga ada kayak Percy atau Piper atau mungkin Leo, dan jadi jadi bab ini itu bakal dipandu dengan point of view-nya si Annabeth. Dan menurut aku ini bantu banget buat bikin alur ceritanya makin like dynamic dan juga makin menarik. Selain itu kita juga makin paham dengan karakter tiap tokoh yang ada di cerita ini. Jadi dari 5 buku dan bab-bab yang banyak itu aku bisa kayak menyimpulkan, contohnya kayak Percy Jackson ya. Percy Jackson itu orangnya itu gak mau ngeliat orang lain menderita. Kayak dia tuh bakal mengorbankan diri dia. Dia tuh pengen bantu, dia tuh selalu bisa memberikan segalanya gitu loh. Dan terus misalnya kayak Leo Valdez tuh orangnya sinting dan gimana ya, gila gitu loh. Dia tuh heboh tapi dia juga seru, dan sebenarnya kegilaan dia dan kesintingannya dia itu hanya untuk menutupi masalah atau mungkin pikiran dia yang sedang semrawut. Oke, selanjutnya adalah kekurangan dari novel Heroes of Olympus ini. Jadi karena tadi ceritanya yang detail dan juga kompleks, itu membuat alurnya itu jadi lama, dan ada beberapa bagian tuh yang kayak jadi bosan gitu loh. Jadi kayak kok mereka ngobrolnya lama banget ya, atau mungkin kok situasinya lama banget. Jadi aku saranin kalian sabar-sabar aja dan tetap baca itu dengan kayak serius dan juga fokus. Kalau pas bosen tuh ya aku nggak tahu kalau ternyata ada informasi yang penting yang kayak loh, tar dulu tadi dia ngomong apa, jadinya kayak gitu. Jadi walaupun bosen ya kalian sabar-sabarin aja ya, apalagi di 2 buku pertama. Jadi buku pertama The Last Hero dan juga yang kedua The Son of Neptune itu nggak ada hubungannya sama sekali. Kenapa? Jadi The Last Hero itu membahas tentang Jason, Leo, dan juga Piper di perkemahan blasteran. Sedangkan The Son of Neptune itu udah ganti tokoh dan juga ganti tempat. Di buku itu lebih fokus ke Frank, Hazel, dan juga Percy di perkemahan Jupiter atau Romawi. 2 buku ini jadi opening untuk pengenalan gimana sih demigod Yunani itu di buku pertama, dan juga gimana sih demigod Romawi itu di buku yang kedua. Dan menurut aku harus dibaca, walaupun kalian kayak kalau misalnya beli buku pertama itu udah langsung kayak jadi kayak gini ceritanya. Karena mereka nanti bakal ketemu di buku yang ketiga gitu kan.
Di sini nih banyak banget flashback yang terjadi, entah itu flashback atau mungkin orang itu menceritakan kembali gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih, supaya bisa mengenal tokoh dan juga kayak tokoh dan juga mungkin karakter-karakter mitologi Yunani di Romawi yang lain. Tapi kadang itu tuh muncul pada momen-momen yang lagi greget gitu, kayak misalnya lagi mau berantem terus tiba-tiba mereka cerita, oh dulu bla 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 bla. Jadi kayak oke, ini kapan nyerangnya ini. Jadi kadang-kadang tuh bikin bosen gitu aja sih. Oke, selanjutnya adalah edisi misu-misu atau edisi curhat tentang buku ini, My Personal Thought. Jadi, aku beli buku ini 11 Juli 2014, buku yang pertama, The Last Hero, dan itu aku beli karena aku suka covernya. Like, I judge based on the cover. Terus kayak, oh yaudah beli aja gitu. Dan aku beruntung banget sih, jadinya aku tertarik dengan buku tersebut dan juga aku langsung nabung buat beli buku selanjutnya di tahun berikutnya kayak gitu terus sampai akhirnya aku punya semua buku 5 buku. Menurut aku Rick Riordan itu berhasil banget sih mempermainkan perasaan kalian ya, kayak bener-bener kalian harus hati-hati sih baca buku ini maksudnya, dan jangan berekspektasi tapi nggak kayak oh nanti kayaknya sih si ini bakal ngelakuin ini gitu tapi nyatanya enggak, kayaknya ini berhasil enggak berhasil gitu terus. Pokoknya satu buku, kalau misalnya kalian baca buku ini kalian bisa nangis, ketawa, sedih, kecewa, kesel, ngumpat, itu pokoknya kalian bakal merasakan itu semua. Si Rick Riordan tuh nyebelin banget. Sumpah. Ya gitu. Demigod favoritku tahun 2014 adalah Leo Valdez. Alasannya sederhana, karena dia muncul duluan dan dia yang paling beda. Dia yang kayak tadi aku bilang, dia tuh sinting, dia itu gila, dia itu heboh, dia tuh selalu punya like idea out of the box. Pokoknya karakternya beda banget deh sama aku. Terus ya makanya aku tertarik sama dia. Dia itu keren banget, tapi ya nanti akhirnya gitu. Akhirnya nanti Leo tuh gitu. Tapi sekarang sejak aku baca lagi gara-gara quarantine harus di rumah aja liburan semester 2 ini, aku coba baca lagi, aku jadi tertarik sama Nico D'Angelo. Nico D'Angelo is not one of the 7 demigods, tapi dia termasuk tokoh kunci dan selalu muncul di Heroes of Olympus ini. Menurut aku dia tuh kayak apa ya, keren aja gitu loh. Dia tuh tipikal orang yang hitam-hitam semua karena dia anaknya Hades dan dia tuh orang yang bekerja di balik kegelapan gitu. Jadi menurut aku mau sehebat apapun 7 orang ini, kalau nggak ada Nico itu menurut aku gagal. Dia itu keren gitu pokoknya. Dia melindungi mereka dari kegelapan gitu. Dia pengen melindungi tapi tuh kayak tidak ingin diketahui gitu. Tipe-tipe yang ya gitulah. Aduh aku he is so cute and sometimes I wish that he is straight because like he liked Percy before. Okay, that's a spoiler. He liked Percy, but kalau nggak salah dia sekarang udah punya pacar namanya Will Solis dari anak Apollo, tabib utama di perkembangan blasteran. Tapi suka dewa yaitu Hades. Jadi ya Hades itu kelihatan banget sih kayak karakter developmentnya. Buat kalian yang baca Percy Jackson di Olympians pasti kalian tahu apa yang terjadi dengan Hades dan juga Nico. Jadi itu hubungan mereka juga development. Jadi itu yang aku suka dari Nico juga. Nico itu kelihatan juga karakter developmentnya dari dia anaknya yang kayak suka menyendiri, gak mau ikut campur, gak mau ngapa-ngapain sampai tiba-tiba want to take action. Dan Hades tuh juga kayak gitu, dia dulu nggak suka banget sama dewa-dewa Olympia, tapi sekarang dia juga jadi salah satu dewa kunci utama di mana ternyata dia care banget sama kejadian ini dan juga selalu mendukung Nico. Oke, sekian pembahasan kali ini di pojokan tentang Heroes of Olympus. Pokoknya di sini kalian harus langsung beli bukunya. Entah kalian mau beli ebook atau mungkin hardbook kayak aku, pokoknya it's worth your time. Kalau lagi sekarang kita harus di rumah aja kan, buat kalian yang lagi sekolah pasti lagi liburan, nggak tahu mau ngapain, dan daripada kalian main HP bikin mata sakit kan, kalian bisa baca buku untuk mengolah
background kalian juga. Selain itu, bisa juga membuka wawasan kalian tentang dunia lain, dalam hal ini adalah mitologi Yunani dan juga Romawi. Banyak hal yang bisa dipelajari juga, like there are a lot of life lessons that will change your life or maybe change your point of view, and that's a good thing. So, the last word for me, kalau misalkan udah selesai baca Heroes of Olympus, bisa lanjut ke seri selanjutnya, The Trials of Apollo. Itu juga kalau kalian siap hati, oke? Ya, pokoknya baca buku Rick Riordan tuh harus